Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri kayak Aurelia dengan NIM akhir 055 dan Kak Tegara Wijanako dengan NIM akhir 020 yang akan membawakan materi pada pertemuan terakhir di mata kuliah Filsafat Ilmu kali ini dengan topik materi yaitu The Principle of Responsibility, Rethinking CSR as SDG Management. Bisa di-mix. Oke, dalam bab terakhir ini, penulis ini menyajikan prinsip tanggung jawab baru yang muncul dari pemikiran ulang tentang Corporate Social Responsibility atau kita kenal dengan CSR sebagai Management Sustainable Development Goals atau kita tahunya SDG gitu ya. Nah, pergerakan dari laporan Brundtland pada tahun 1987 menuju SDG PBB pada tahun 2015 yang merupakan upaya berkelanjutan untuk menghubungkan keberlanjutan atau sustainability dan tanggung jawab di semua tingkatan masyarakat. Nah, kebutuhan akan pembangunan keberlanjutan ini didorong oleh penyalahgunaan sumber daya alam secara global, yang misalnya adalah populasi, iklim, efek rumah kaca, dan lain-lain. Nah, filosofi implisit dari SDG ini adalah adalah etika tanggung jawab global. Nah, ke-17 SDG ini menawarkan visi masa depan yang berkelanjutan bagi kemanusiaan, yang menggabungkan elemen pendekatan kapabilitas atau capability approach, hak dan kewajiban individu, kebijakan kesejahteraan utilitarian, serta keadilan sosial dan lingkungan. Nah, ke-17 ini digambarkan dari yang ada di PPT. Yang pertama ada tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan berkualitas, hingga yang ke terakhir 17 itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Business and Management for Sustainability, atau bisnis dan manajemen untuk keberlanjutan gitu ya. Nah, keberlanjutan dalam operasional perusahaan yang dalam hariannya itu, nah keberlanjutan ini tuh tidak boleh hanya dipahami sebagai kebijakan ekonomi makro yang abstrak saja, melainkan bagian integral dari operasi bisnis sehari-hari perusahaan. Nah, kepercayaan internal antara karyawan dan manajemen serta hubungan bisnis to bisnis atau B2B yang stabil adalah kriteria kesuksesan perusahaan. Nah, perusahaan yang gagal membangun hubungan ini akan kesulitan bertahan dalam transisi sosial saat ini. Nah, ada kritik terhadap model keberlanjutan yang lama. Di sini tuh banyak perusahaan yang masih buta terhadap perkembangan ini atau lebih tutup mata mungkin ya. Nah, mereka itu menolak mengintegrasikan nilai lingkungan dan sosial ke dalam strategi manajemen atau hard economic values. Nah, mereka percaya bahwa mereka tidak boleh campur tangan dalam urusan politik dan menolak transparansi hingga akhirnya terlambat dan mengalami kerugian citra yang parah. Nah, maka dari itu bisa di next. Nah, maka dari itu, di sini ada triple bottom line dan pergeseran paradigma. Agar tidak bangkrut dalam jangka panjang, perusahaan harus menerapkan manajemen nilai berbasis keberlanjutan yang mempertimbangkan triple bottom line ini. Yang pertama ada ekonomi atau profit, lalu yang kedua ada ekologi atau planet, lalu yang terakhir kondisi sosial atau people. Biasanya kita kenal dengan 3P, yaitu people, planet, profit atau berkanya bebas. Nah, Adam Smith dengan konsep invisible hand-nya sebenarnya sudah melihat dimensi moral ekonomi, yaitu bahwa kepentingan pribadi atau self-interest itu melayani kebaikan bersama hanya jika disertai rasa hormat, moral, dan simpati terhadap orang lain. Dalam ekonomi pasar modern, simpati ini itu diterjemahkan menjadi legitimasi sosial. Nah, model sosial dan interaksi demokratis antar pemangku kepentingan atau stakeholders adalah kriteria fundamental profitabilitas. Lalu tentang etika otonomi, martabat, integritas, dan kerentanan. Kalau tentang otonominya dulu itu tentang melibatkan stakeholders, termasuk hewan dan alam dalam keputusannya. Lalu yang kedua martabat, itu hak asasi manusia sebagai dimensi sentral tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga ada integritas, kepedulian terhadap kebutuhan ekosistem. Nah, yang terakhirnya ada kerentanan atau vulnerability.
yaitu merupakan rasa hormat terhadap kerentanan alam sebagai titik awal bisnis yang berkelanjutan. Maka dibutuhkan transparansi dan keterbukaan di era ekonomi informasi global. Perusahaan tidak bisa lagi merahasiakan dampak ekonomi, ekologi, dan sosialnya. Manajemen perusahaan modern itu tidak dapat menghindari keterbukaan atau kita sebut dengan disclosure. Nah, ini tuh memerlukan dialog dengan stakeholders dan kerjasama strategis dengan LSM atau NGO. Nah, perusahaan besar seperti misalnya Monsanto, BP, Shell, atau Novo Nordisk itu telah memahami perlunya mendengarkan stakeholders mereka demi legitimasi publik. Nah, laporan sosial dan lingkungan itu baik sukarela maupun wajib atau regulasi itu menjadi norma baru. Ini tuh mencakup pertimbangan eh, terhadap generasi masa depan, hewan, tumbuhan, dan biosfer sebagai stakeholders baru. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sustainability and CSR. Jadi di sini pertama kita akan membahas tentang good corporate citizenship. Jadi CSR sendiri adalah prinsip dasar tanggung jawab yang menjadi prasyarat agar perusahaan dapat berbicara secara bermakna tentang berkelanjutan. Eh, Konsep ini itu membenarkan pembangunan berkelanjutan itu sebagai tujuan etika bisnis yang sejalan dengan konsep kewarganegaraan korporat yang baik atau good corporate citizenship. Nah, perusahaan itu bukan lagi instrumen netral untuk memaksimalkan keuntungan atau profit oriented atau sekedar badan hukum fiktif saja, melainkan warga negara yang berkomitmen secara politik dan bertanggung jawab secara moral. Nah, di sini ada 6 dimensi ekokompas atau ekokompas itu untuk mengonkretkan interaksi organisasi dengan dunia luar. Nah, perusahaan itu dapat menggunakan 6 dimensi ini. Yang pertama itu ada pemahaman tentang risiko kesehatan dan lingkungan, lalu ada konservasi sumber daya, terus ada kepedulian terhadap konsumsi energi, kepedulian terhadap konsumsi material, daur ulang material, serta memastikan penggunaan produk jangka panjang. Nah, maka dari itu perencanaan berorientasi masa depan di sini sangat diperlukan. Jadi, strategi keberlanjutan itu melibatkan keadilan dan kesetaraan antar generasi. Perusahaan organisme yang berinteraksi dengan lingkungan ini harus mengintegrasikan ekonomi, ekologi, dan kekuasaan yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, mengutip filsuf Perancis Paul Ricoeur, etika bisnis dan kewargaan korporat itu hanya masuk akal jika dilihat dalam relasi dengan alam yang hidup. Dengan kata-katanya itu the good life for and with others in just institutions. Jadi hidup yang baik untuk dan bersama orang lain dalam institusi yang adil. Bisa di next. Oke, selanjutnya tentang filosofi tanggung jawab. Di sini kita akan membandingkan eh, tentang filosofi tanggung jawab dari timur dan barat. Jadi kalau di sini ada filsuf dari Jepang yaitu bernama Tomonobu Imamichi yang mengusulkan tentang ekoetika. Dalam konjungtur teknologi saat ini ada kohesi erat antara manusia dan teknologi. Jadi kita perlu melengkapi kebajikan klasik yaitu keadilan dan keberanian dengan kebajikan baru yaitu tanggung jawab, philoxenia atau cinta kepada orang asing, ketepatan waktu dan penguasaan teknologi. Nah, di sini tuh ternyata ada perbedaan tradisi antara Barat dan Timur. Jadi di tradisi Barat itu konsep tanggung jawab atau responsibility itu relatif baru. Jadi sebelumnya itu lebih dikenal sebagai accountability atau akuntabilitas atau pertanggungjawaban hukum gitu. Seperti dalam karya John Stuart Mill yang terkait dengan kontrak sosial. Sedangkan di Timur itu Confucius itu tanggung jawab adalah pusat filosofi dan kebajikan fundamental, bagian dari interindividuality. 5 kebajikan Konfusius itu ada cinta, tanggung jawab, kebiasaan etis, kecerdasan, dan pengabdian. Nah, di sisi lain ada Hans Jonas, ini filsuf dari Jerman, dalam The Imperative of Responsibility pada tahun 1979. Jonas ini berargumen bahwa teknologi itu memberi manusia kekuatan lebih besar untuk menghancurkan bumi. Jadi sehingga tanggung jawab kita pun meningkat. Nah, etika kewajiban atau liability ethics itu Jonas menegaskan prinsip kategoris absolut bahwa kita itu memiliki kewajiban untuk memastikan ada kehidupan manusia di bumi masa depan. Bisa di next.
Untuk selanjutnya, ini saya akan menjelaskan mengenai CSR sebagai tanggung jawab moral. Jadi materi ini berangkat dari pemahaman bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau yang bisa disebut dengan CSR ini tidak sekedar kegiatan sukarela, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan politik perusahaan sebagai aktor penting dalam masyarakat. Perusahaan bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga aktor moral dengan kemampuan mempengaruhi kehidupan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan publik. Prinsip dasar gagasan CSR menurut Renthrop ini meliputi perusahaan sebagai warga negara korporat atau corporate citizenship. Lalu yang kedua, etika menjadi fondasi budaya organisasi dan manajemen. Lalu yang ketiga, CSR adalah bagian dari kepentingan diri yang tercerahkan atau enlightened self-interest. Jadi perusahaan ini melakukan kebaikan tidak hanya untuk moralitas, tapi juga hal itu untuk memperkuat keberlanjutan operasional. Lalu selanjutnya perbedaan tanggung jawab antara tanggung jawab individu dengan tanggung jawab kelembagaan. Jadi hal ini menekankan bahwa tanggung jawab bukan hanya milik individu seperti karyawan atau manajer, tetapi juga tanggung jawab kelembagaan atau perusahaan. Yang mana hal ini berarti bahwa perusahaan dapat diminta tanggung jawab moral karena berdampak luas. Lalu tanggung jawab tidak berhenti pada batas-batas hukum, dan perusahaan harus mempertimbangkan pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah kritik terhadap skeptisme CSR. Jadi CSR ini menguntungkan perusahaan karena yang pertama memperbaiki relasi sosial, lalu mengurangi resiko regulasi yang lebih ketat, menjaga citra dan reputasi perusahaan, serta menciptakan peluang bisnis baru, terutama dalam ekonomi hijau. Jadi CSR ini tidak menghambat profit, tapi justru melainkan malah membantu perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya, ini mengenai hubungan CSR dan SGD. Jadi secara historis, awal mulanya Komisi Brundtland ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi yang mendatang. Jadi definisi ini memperluas CSR dari sekedar isu sosial yang menjadi dari sekedar isu sosial menjadi integrasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi SDGs sini memperluas cakupan CSR sehingga perusahaan ini harus melindungi hak asasi manusia, menjaga lingkungan, mendukung pembangunan sosial, serta bertindak sebagai mitra penting dalam pembangunan global. Lalu ini di sini ada 4 dimensi mengenai CSR menurut Carroll dalam konteks SDG. Jadi Carroll ini membagi CSR ke dalam 4 jenis tanggung jawab dan seluruhnya kini berkaitan dengan SDG. Jadi untuk tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi, yaitu mencari laba dengan cara yang adil dan wajar. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab secara hukum, yaitu mematuhi regulasi dan tidak menyiasati hukum. Yang ketiga adalah tanggung jawab mengenai etika, yaitu melakukan tindakan dengan benar meskipun tidak diwajibkan oleh hukum. Lalu yang keempat adalah tanggung jawab filantropis, yaitu memberikan kontribusi sukarela untuk masyarakat. Jadi keempat dimensi ini nantinya akan membentuk kerangka kewarganegaraan perusahaan yang baik. Lalu hubungan antara CSR dan corporate governance. Jadi CSR ini tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. CSR dan governance saling memperkuat dalam hal pelaporan lingkungan dan sosial, audit etika, transparansi finansial, serta kebijakan nilai perusahaan. Lalu selanjutnya adalah CSR dalam konteks global, peran PBB dan Uni Eropa. Jadi PBB ini melalui SDG Agenda 2030 dan UN Global Compact ini menegaskan bahwa perusahaan itu harus menjadi penggerak pembangunan sosial dan lingkungan. Dan perusahaan juga diharapkan membantu mengatasi isu global seperti kemiskinan, konflik, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Uni Eropa juga menekankan bahwa CSR ini bukan sekedar mematuhi hukum, melainkan komitmen sukarela yang harus memberikan kontribusi secara signifikan pada pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat. Jadi konsep yang penting di sini adalah seperti yang dijelaskan di awal tadi mengenai triple bottom line, people, planet, dan profit.
Nah, untuk selanjutnya ini menjelaskan bagaimana evolusi konsep tanggung jawab korporat. Jadi, di sini adanya pergeseran dari yang awalnya CSR dipandang sempit sampai dengan CSR yang dipandang secara luas. Jadi dulu itu CSR ini ada hanya sebatas kegiatan sosial sukarela. Namun kini CSR ini menjadi tanggung jawab dasar perusahaan terhadap keberlanjutan. CSR dan sustainability kini menjadi satu kesatuan. Karena itu istilah CSR modern harus dipahami sebagai suatu strategi bisnis, manajemen risiko, infrastruktur nilai perusahaan, serta paradigma berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah manfaat CSR bagi pembangunan berkelanjutan. Jadi CSR ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya menciptakan bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan, menjadikan perusahaan sebagai warga negara korporat yang berkontribusi pada tatanan sosial, melindungi reputasi dan memitigasi risiko, memberi legitimasi sosial, menarik karyawan dan pelanggan, memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan, memperhatikan kebutuhan terhadap semua pemangku kepentingan, menghasilkan keuntungan jangka panjang terutama dari ekonomi hijau, menempatkan perusahaan sebagai aktor politik yang bertanggung jawab, serta berkontribusi dalam pemeliharaan demokrasi serta kesejahteraan publik. Di samping itu, ternyata CSR ini juga memiliki pandangan-pandangan kritis terhadap prakteknya. Yang pertama adalah mengenai hanya beberapa orang berpendapat bahwa hanya manusia yang bisa bertanggung jawab, sedangkan perusahaan tidak. Lalu CSR ini dianggap ilegal atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Yang selanjutnya CSR ini dianggap sebagai upaya politisasi perusahaan. CSR juga dinilai sebagai ideologi atau agama baru. CSR juga dinilai mengganggu pasar bebas dan kapitalisme, dan seringkali CSR ini dianggap hanya kosmetik atau window dressing. Selanjutnya mengenai perusahaan ini memerankan sebagai aktor moral dan politik. Jadi di era modern ini perusahaan tidak lagi bersikap netral. Setiap keputusan bisnis mereka ini memiliki dampak politik, terutama terkait isu keadilan sosial, lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang adil. Karena pengaruhnya yang besar, perusahaan bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga membentuk masa depan, agen dan agen etika dalam masyarakat. Dengan posisi ini, perusahaan memiliki kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan, yakni memastikan bahwa kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki harus digunakan untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Lalu integrasi SDGs dalam manajemen modern. CSR di masa depan ini harus sepenuhnya terintegrasi dengan SDG, terutama di 5 pilar utama ini, yakni People, Planet, Profit, Peace, and Partnership. Jadi inilah yang menjadi dasar sebuah corporate citizenship di era Anthropocene, di mana aktivitas manusia menentukan masa depan bumi. Perusahaan harus mengambil peran aktif dalam memperlakukan ekonomi hijau, memperlakukan ekonomi sirkular, melestarikan lingkungan, serta menjaga kesejahteraan sosial global. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.